Nah, setiap orang kan banyak sekali metode-metode khusus atau metode jitu yang dilakukan. Tapi yang mesti dihindari adalah istilah straight to the point. Apalagi ketika bicara di depan banyak orang. Seperti pidato atau Anda juga presentasi. Itu tidak bisa langsung saja ke materi yang ingin kita sampaikan. Anda menjadi tidak menarik. Nah, saya akan bagikan beberapa metode, bisa 9, 10, 11, nanti kita lihat sampai di mana. Yang jelas tetap di channel ini dan saya akan bagikan untuk Anda seperti apa metode jitu memulai sebuah public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam Hanif Speaking untuk konten kali ini. Pernah dengar istilah kesan pertama begitu menggoda? Selanjutnya terserah Anda. Ini bukan persoalan main-main. Iklan yang ada di televisi di beberapa periode tahun yang lalu, ini memang nempel sekali di benak kita. Tapi untuk konteks public speaking, satu kalimat ini menjadi kalimat jitu yang menentukan tingkat keberhasilan seseorang dalam public speaking. Bahkan akan menentukan berhasil tidaknya dia dalam kegiatannya sebagai seorang public speaker. Nah, setiap orang kan banyak sekali metode-metode khusus atau metode jitu yang dilakukan. Tapi yang mesti dihindari adalah istilah straight to the point. Apalagi ketika bicara di depan banyak orang. Seperti pidato atau Anda juga presentasi, itu tidak bisa langsung saja ke materi yang ingin kita sampaikan. Anda menjadi tidak menarik. Nah, saya akan bagikan beberapa metode, bisa 9, 10, 11, nanti kita lihat sampai di mana. Yang jelas tetap di channel ini dan saya akan bagikan untuk Anda seperti apa metode jitu memulai sebuah public speaking. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, share, and comment. Sahabat Hanif Speaking, seperti biasa ketika kita akan diundang atau kita akan berbicara di depan khalayak banyak, apakah berupa presentasi ataupun pidato atau banyak kondisi-kondisi yang lain menuntut kita harus berbicara di depan umum, menuntut kita untuk berpikir sejenak bagaimana menguasai publik dalam 3-10 menit pertama. Karena ini akan menentukan sekaligus mengunci orang akan tetap, audiens akan tetap bersama kita sampai ke bagian akhir atau justru kita akan ditinggalkan sejak awal. Ditinggalkan bukan berarti secara fisik mereka akan kabur. Tapi yang jelas ketika mereka di dalam, pikiran mereka tetap ke yang lain. Pandangan mereka tetap ke kita tetapi hatinya tidak ke kita. Nah, itu nggak enak. Artinya sama dengan diduakan. Tugas yang paling berat dari seorang public speaker adalah bagaimana mengunci hasrat, keingintahuan, hati, dan perasaan audiens tetap ada sama kita. Bahkan istilahnya persekian menit harusnya kita harus nge-refresh lagi. Jadi tidak bisa bicara dari A sampai Z dari tenggat waktu yang diberikan. Misal kita berbicara 2 jam, maka selama 2 jam kita berbicara terus sesuai dengan topik yang diberikan. Nah, itu justru juga indikasi kegagalan. Karena secara psikologi, kemampuan seseorang untuk bertahan pada satu fokus, pada satu persoalan, pada satu orang yang tengah berbicara di depan mereka, itu hanya butuh waktu beberapa menit saja, tidak lebih. Jadi harus ada refresh to refresh setiap kali tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang diberikan oleh audiens itu. Tandanya banyak sekali. Misalnya sudah ada yang mulai keluar masuk, ada yang sudah ngobrol, ada yang mulai berbunyi handphonenya, ada yang sudah mulai utak-atik handphone atau justru laptop, ada yang keluar masuk tiap sebentar. Itu sebenarnya sinyal bahwa kita cenderung sudah tidak menarik. Tapi banyak public speaker yang melupakan hal itu. Bahwa sebenarnya mereka memberikan sinyal, hey you, Anda sudah tidak menarik lagi buat kami, jangan terlalu lama. Jadi jangan sampai itu yang terjadi. Nah, sekarang lebih sensitif. Sehingga kita mesti berpikir, so what will we do?
di awal sekitar 3, 5, 10 menit pertama. Bagaimana metode membuka sebuah public speaking agar kita sukses dan apa yang kita presentasikan menjadi berhasil dan sampai ke audiens kita. Metode pertama yang akan saya bagikan ke Anda untuk memulai sebuah public speaking agar Anda mendapatkan perhatian dan seluruh panca indera mereka tertuju ke kita adalah membuat skenario tertentu. Artinya dari awal kita memang dituntut untuk berpikir atau memikirkan. Misal ketika kita akan bicara soal bagaimana seseorang bisa merefresh pikiran mereka atau mengajak mereka untuk rileks, santai. Maka kita bisa bikin skenario agar muncul di benak mereka itu gambar atau film atau kondisi tentang apa yang kita perbincangkan. Misal begini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau saya ajak Anda untuk berpikir sekarang atau membayangkan Anda tengah duduk di pantai, derburan ombak, ada suara burung, pasirnya putih bersih, ada es kelapa muda. Ternyata di sebelah Anda ada seorang wanita pujaan Anda. What will we do? What will you do? Nah, pada saat itu skenario ini akan membuat orang so what? Pikiran mereka akan langsung tertarik dan bahkan cenderung mereka akan mengikuti apa yang kita mau. Nah, pada saat itulah klimaks kita bisa mulai. Hadirin yang berbahagia, kenapa saya ajak Anda berpikir begitu? Karena apa yang akan kita perbincangkan hari ini terkait dengan persoalan ini. Tapi skenario yang kita buat memang harus ada benang merahnya dengan topik yang akan kita perbincangkan. Jangan sampai berbeda. Jadi kawin dia antara apa yang kita suruh terkait skenario tadi tentang video, tentang pikiran, tentang mimpi mereka terhadap sesuatu dengan topik yang akan kita perbincangkan. Nah, pada saat itu mulailah. Ketika seluruh audiens sudah mulai, Anda lihat punya ekspektasi yang sama, mulai berpikir atau membayangkan sesuatu, Anda start perbincangan Anda. Maka percayalah, 6-75% perhatian mereka atau keberhasilan Anda sudah di tangan sejak dari awal Anda berbicara. Metode kedua yang barangkali bisa Anda lakukan adalah diam. Diam sejenak. Ini biasanya dilakukan hampir banyak sekali public speaker di atas muka bumi ini. Artinya gini, diam bahkan cenderung menjadi senjata. Senjata mengumpulkan seluruh panca indera dan perhatian dari seluruh audiens yang ada di depan kita. Mau dia 10 orang, 20 orang, ratusan, bahkan ribuan, Anda bisa coba ini. Bahwa ini jauh lebih jitu daripada Anda berkoar-koar langsung berbicara dengan suara yang sangat tinggi atau salam yang begitu panjang atau berkelakar di awal tetapi mereka belum tahap memperhatikan Anda. Diam sejenak artinya gini. Pada saat kita masuk atau dipanggil oleh MC atau pembawa acara, kita sambut Dr. Hanif Al-Qadri. Kita sampai ke stage, kita sampai ke panggung, naik ke mimbar atau di depan mikrofon, berdiri. Bahkan buat saya, ini saya garis bawahi, jangan pernah memulai pembicaraan sepatah kata pun. Saya selalu begitu, jangan pernah memulai pembicaraan sepatah kata pun sebelum seluruh audiens memperhatikan dan diam melihat Anda di depan mereka. Cenderung buat kita kan gitu, ketika dipanggil langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum, macam-macam. Sehingga apa, orang yang lagi pikirannya kemana, lagi punya masalah, yang lagi ngobrol, lagi membayangkan sesuatu, yang lagi lelah, habis berantem, kesel, itu akan terbawa sampai habis. Sementara kehadiran kita buat apa? Jadi nge-review itu membersihkan itu dulu.
Kita bersihkan sehingga perhatian ke kita. Diam sejenak. Perhatikan, yang lagi ngomong di ujung, lagi ngobrol, diam. Perhatikan, lihat mereka. Yang lagi main handphone, diam. Kita sudah di panggung. Pandangan mata kita berbicara. Ini bahasa nonverbal jauh lebih efektif. Diamnya kita itu memberi makna, sehingga membuat suasana di dalam ruangan itu tiba-tiba senyap. Orang yang lagi ngobrol tiba-tiba diam, loh. Tadi udah dipanggil kemana? Ada apa nih orang? Kok pada diam? Ada insting buat mereka yang berbicara, ada apa kok tiba-tiba senyap? Lihat kiri kanan, ternyata kita di depan diam memperhatikan mereka. Perasaan tidak enak mereka itu kita kuasai. Setelah mereka diam, memperhatikan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang sekali. Nah, itu sebenarnya buat saya, ini hampir 90% keberhasilan kita menjadi seorang public speaker. Kenapa? Karena ketika mereka sudah diam, sudah melihat, ngerasain siapa dan ada apa, ada seseorang di depan mereka, pada saat keseluruhan panca indera mereka memperhatikan kita, keadaan menjadi sangat senyap. Pada saat itu kita memulai perbincangan. Maka sebenarnya hasrat mereka sudah kita tarik lebih awal. Ada saya di depan Anda, lihat, perhatikan. Nah, itu bahasa implisit yang muncul. Maka buat saya, ketika bicara dimanapun, selalu tidak akan pernah berbicara, tidak akan pernah ngomong, bahkan sepatah pun sebelum memang semua audiens diam. Bahkan saya punya pengalaman berbicara hampir di depan 7.000 orang ketika MC bawain acara. Itu keadaan sudah sangat riuh, luar biasa. Karena yang datang itu saat itu adalah artis. Sementara artisnya telat. Udah saya diam aja. Memperhatikan mereka. Lambat laun 5 menit mereka tiba-tiba diam semua. Ada apa? Saya udah nyampe di tengah stage. Saya tinggal bicara begini saja. Konsernya mau kita mulai atau tidak? Wah, langsung riuh. Yes. Nah, itulah kita ngerasain itu sebuah keberhasilan. Tapi coba deh, buat Anda, buat Bapak Ibu semua yang ingin mencobakan, bagaimana ngerasain sesuatu yang luar biasa ketika memulai sebuah pembicaraan, sebuah kondisi ketika Anda dituntut untuk menjadi seorang public speaker. Keadaan senyap atau membuat senyap keadaan itu dengan kondisi diam. Dan mulailah kata pertama Anda atau salam pertama Anda pada saat suasana betul-betul senyap. Itu nuansanya akan sangat berbeda. Dan kondisi ini saya perhatikan, saya coba analisis. Setengah pertemuan, mereka akan fokus ke kita. Selanjutnya baru kita akan urai. Per berapa menit kita coba rilis lagi atau kita coba untuk refresh lagi maksudnya. Untuk membuat mereka kembali memperhatikan kita. Karena memang seperti tadi yang saya bilang secara psikologi, fokus manusia itu hitungannya menit, 5-10 menit. Lebih daripada itu mereka perlu di-recharge lagi. Maka jadi public speaker yang handal itu jeli terhadap hal-hal sekecil apapun. Itu metode kedua. Sahabat Hanif Speaking, sepertinya ini harus kita bagi menjadi 2 episode karena memang cukup panjang. Dia sederhana tetapi menjelaskannya perlu waktu sehingga kita bisa menelaahnya secara baik. Jadi nanti akan ada episode pertama di 3 saya akan bagikan 3 metode bagaimana membuka public speaking secara sederhana tetapi menentukan. Nanti di episode kedua saya akan bagikan 3 atau 4 berikutnya. Bisa jadi 3 episode. Kita akan coba lihat. Karena memang terlalu panjang, akan sulit sekali, akan cukup berat buat saya sebenarnya, buat channel ini untuk publish naik. Tapi kita akan lihat situasinya. Yang jelas, untuk episode pertama ini, saya akan bagikan 3 metode sederhana memulai public speaking yang memberikan tingkat keberhasilan jitu. Dan ini yang ketiga. Ketiga, ada istilah apa ya? Pertanyaan retorik, pertanyaan retorika. Kadang-kadang pertanyaan retorik itu artinya
pertanyaan yang sebenarnya tidak menuntut jawaban, tidak perlu dijawab. Pertanyaan retorik ini bisa kita manfaatkan untuk memulai sebuah aktivitas public speaking. Misalnya begini, ketika Anda dituntut untuk berbicara atau meluruskan pandangan orang-orang tentang negatifnya pikiran banyak orang terhadap politikus, misal gitu ya. Seakan-akan politikus itu jelek, hitam, buruk. Padahal betul, padahal ya nggak begitu. Misalnya gitulah. Artinya apa? Apa pertanyaan retorika bisa kita ajukan? Misalnya gini, saya sempat baca. Ada istilah yang muncul, pertanyaan gini, saudara-saudara gitu ya. Setelah memulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua, para hadirin yang berbahagia. Saya punya satu pertanyaan. Apakah menurut Anda setiap politikus itu jelek? Apakah mereka selalu Anda anggap berbohong di setiap keadaan? Atau partai politik itu memang menanamkan akhlak yang tidak baik, yang tidak jujur? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat mereka untuk berpikir, kenapa? Kenapa nih orang di depan saya nanya ini gitu? Ada apa? Sehingga apa? Hasrat ingin tahu mereka itu jadi muncul. Ini yang kita pegang untuk memulai perbincangan selanjutnya. Sehingga ada kunci apa? Kenapa saya bertanya begini? Ini maksudnya. Jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan retorika seperti itu membuat setiap audiens kita berpikir atau menarik hasrat diri mereka untuk ingin tahu lebih lanjut. Kenapa pertanyaan itu kita lontarkan? Bukankah setiap orang menganggap sama? Jawabannya sama, bahwa sebenarnya politikus itu ya jelek, ya hitam, ya bermain dengan ketidakjujuran, buat orang seperti itu. Tapi ada apa? Apa dia nih yang di depan saya ini punya pandang berbeda? Atau saya yang salah atau bagaimana? Atau ada info yang lain? Nah, keingintahuan itulah yang kita kunci sebenarnya, yang kita kepengen tarik di awal supaya mereka memperhatikan kita. Jadi berapapun panjangnya pembicaraan kita atau perbincangan kita nanti sebagai seorang public speaker di depan mereka, itu nggak pernah jadi masalah lagi. Karena di depan Anda sudah menarik buat mereka. Jadi yang tadi, kesan pertama begitu menggoda. Ini yang sulit. Tapi kalau Anda sudah menggoda buat audiens Anda, selanjutnya terserah Anda. Oke, baik. Barangkali demikian untuk episode pertama. Bagaimana memulai atau metode memulai sebuah public speaking yang baik sehingga memberikan keberhasilannya jitu buat Anda. Di episode berikutnya saya akan bagikan 3, 4, atau 5 lagi metode-metode lain yang sebenarnya ini juga dimanfaatkan oleh public speaker yang hebat di muka bumi ini. Dan boleh jadi satu di antaranya bisa Anda coba. Atau justru Anda sendiri punya trik yang berbeda, yang lebih sederhana, yang lebih enak, yang lebih barangkali lebih akunya ngena gitu. Karena setiap orang punya keakuan sendiri-sendiri. Dan itu yang lebih menyenangkan menjadi seorang public speaker. Kita tidak dituntut untuk sama dengan orang lain. Oke, barangkali demikian untuk Hani Speaking untuk hari ini. Terima kasih, semoga saja bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Saya Hanif Al Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.